الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Dan sudah kita jelaskan dari awal perang Tabuk, kalau hakikatnya perang ini adalah antara muslimin dengan siapa? Munafik, ya. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi SAW mengatakan setelah tahmid dan salawat, wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi SAW menyebut satu persatu, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa nggak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya, orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah misalnya itu adalah pimpinan, sama dengan Abu Amir al-Fasiq, itu sudah ketahuan. Jadi ini hadir di masjid ini, yang banyak muslimin tidak tahu. Mereka berteman, tetangga, teman bisnis, tapi orang munafik. Pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid, tidak tahu apa yang terjadi di masjid nih. Umar pas masuk depan pintu, ada satu orang lagi menangis di depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis? Kenapa gak masuk ke dalam? Dia bilang, Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu. Kenapa selama ini kau menyembunyikannya? Gitu. Nabi SAW satu sisi setelah membongkar orang-orang munafik ini, dan ini kita lihat teman-teman belum pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW, membongkar langsung, gitu kan? Dari sisi lain Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya mulai hari ini setelah perang Tabuk, kedepannya umat Islam tidak akan pernah kalah, menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar, pasti menang. Gak ada lagi kekalahan, gak ada lagi terulang kasus Uhud, kasus, gak ada lagi. Sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian akan menembus wilayah Hira. Hira ini wilayah Jazirah Arab, ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali, karena di situ dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi SAW ceritakan, kalian akan menguasai Hira. Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang, dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka, dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syaima binti Nufaila al-Uzdiyah, yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu, nanti akan terus berlanjut jihad, kalian sampai menembus wilayah Hira dan menang. Ya, karena wilayah Hira ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita namanya Syaima binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW, maka dia bilang, wahai utusan Allah, jadikan Syaima itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku. Padahal belum terjadi. Nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah beliau meninggal ya. Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya. Jadi kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Ya. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Hira yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar ada sahabat ikut, tapi kebanyakan tabi'in. Banyak yang nggak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu, dan terjadi seperti yang Nabi SAW gambarkan. Begitu pasukan muslimin mengepung berapa hari, mereka mengalah, dan pada saat mengalah, Syaima binti Nufaila al-Uzdiyah ini betul-betul keluar. Seperti Nabi gambarkan, di atas unta merah, pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati. Dipegang tali kekangan untanya, ini bagianku.
Lalu orang-orang pada tanya, wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Belum dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung vonis gitu? Dia bilang, Rasulullah sudah kasih untukku. Waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu. Karena Khalid bin Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas, jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, mana saksimu? Ada saksi, bukti, ada nggak ini? Kalau betul-betul seperti ini, apalagi ini membawa nama Rasulullah SAW, Rasulullah kasih buat aku nih. Ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih, gitu kan? Maka didatangkan saksi-saksi lah. Ternyata ada beberapa sahabat yang hadir, betul-betul mereka saksian mengatakan betul. Memang kami mendengarkan. Tepatnya Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishr radhiyallahu anhu. Ini kebetulan hadir di masjid waktu itu dan dengar. Maka mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishr ini mengatakan, iya benar, kami dengarkan sendiri itu. Rasulullah dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan dia bagianmu. Maka gara-gara itu Syaima menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya waktu Syaima keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia kepala suku namanya Abdul Masih, orang Nasrani tapi turunan Arab, makanya dinamakan Abdul Masih, ya, hambanya Al-Masih Isa maksudnya gitu ya. Abdul Masih ini bin Nufaila, saudaranya Syaima keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syaima sudah menjadi tawanan perang, gitu kan. Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin, di mana adik saya tadi Syaima? Mereka bilang ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Maka Abdul Masih datang mengatakan, wahai Zakaria, kembalikan adikku, aku tebus berapa saja kau minta. Jadi saking tidak bisanya membaca Zakaria radhiyallahu anhu ini, beliau bilang, demi Allah aku tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham. 1 dirham ini kecil, murah, sedikit sekali. Abdul Masih nggak pakai bicara, langsung kasih 100 dirham, selesai. Diambil adiknya gitu. Kalau antum mungkin nggak mau dibayar ya. Para prajurit datangi Zakaria setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah kalau kau minta 100.000 dirham pasti dibayar, karena ini orang kaya, ini kepala suku gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? Jadi luar biasa polosnya gitu kan. Nggak bisa baca, nggak bisa hitung gitu. Sama dengan antum cuma tahu ada nilai 1.000 rupiah aja, nggak tahu ada 100.000, nggak tahu ada miliaran gitu. Udah selesai, seperti itu aja. Jadi akhirnya lepaslah Syaima dengan 100 dirham saja. Baik, itu selesai penyampaian Nabi SAW. Bubarlah orang di masjid pada saat itu. Itu tambahan tadi ya. Itu tambahan karena penyampaian Nabi SAW sampai ke pembebasan Hira tadi, dan bagaimana Zakaria minta Syaima menjadi bagiannya. Kasus masalah peperangan tadi yang terjadi zaman Umar itu tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi.